Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi biaya pada konveksi Azam Collection Magelang. Pernahkah kita mendengar tentang usaha konveksi yang ramai menerima pesanan, namun pemiliknya sendiri belum mengetahui secara pasti seberapa keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari setiap produk yang terjual? Hal inilah yang terjadi pada Azam Collection, sebuah usaha konveksi rumahan di Magelang yang selama ini menjalankan usahanya berdasarkan perkiraan, tanpa pencatatan biaya yang terstruktur. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana penerapan akuntansi biaya dapat membantu sebuah usaha konveksi menghitung dengan tepat biaya produksi sekaligus menentukan harga jual yang adil bagi pemilik usaha maupun pelanggannya. Video pembelajaran ini disusun oleh saya, Khairunisa, dan rekan-rekan saya, yaitu Syarika Naufal Sulistiayu, Sharon Renata Willis, Nala Safana Khairunisa, dan Laila Rika Aulia. Azam Collection merupakan usaha jasa pembuatan pakaian rumahan yang berlokasi di Sambung Lor, Jambuwangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2012 dan dikenal senantiasa mengutamakan kualitas jahitannya serta ketepatan waktu penyelesaian pesanan. Pada mulanya, Azam Collection ini menjalankan usahanya melalui sistem maklon, yaitu menerima jahitan dari konveksi lain. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha ini berkembang menjadi unit produksi mandiri yang melayani berbagai segmen pasar, mulai dari pesanan pribadi, lembaga sekolah, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan. Perjalanan usaha Azam Collection berawal dari tekad serta kemampuan menjahit yang dimiliki oleh pemiliknya. Setelah memutuskan untuk berhenti bekerja di pabrik sesudah menikah. Pada tahun 2012, pemilik mulai merintis usaha secara mandiri di rumah, dengan menerima potongan kain dari konveksi lain untuk dijahit. Berkat ketekunan menabung dari upah menjahit tersebut, pemilik akhirnya berhasil membeli mesin jahit sendiri secara bertahap dan mulai melakukan produksi secara mandiri. Dengan bekal pengalaman dalam memotong serta membuat pola pakaian, usaha ini terus bertumbuh dan berkembang secara stabil hingga saat ini. Dalam 1 bulan, Azam Collection umumnya mampu menyelesaikan 1 hingga 2 pesanan, dengan perolehan omset kotor sekitar 23 juta per bulan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Azam Collection ini tergolong sebagai usaha mikro, yaitu kategori terkecil dalam kelompok UMKM. Hal ini sejalan dengan omset tahunannya yang berkisar 60 juta rupiah, jauh di bawah batas atas usaha mikro yang ditetapkan sebesar 2 miliar rupiah per tahun. Dari segi skala produksi, usaha ini termasuk dalam kategori industri rumahan dengan kapasitas produksi yang terbatas serta jumlah tenaga kerja yang masih sedikit. Meski demikian, Azam Collection tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pakaian yang berkualitas dengan harga yang kompetitif di pasaran. Untuk mengetahui berapa biaya produksi yang dikeluarkan Azam Collection untuk 1 kali pesanan, mari kita bahas terlebih dahulu dari komponen biaya yang paling mendasar dalam proses produksi, yaitu biaya bahan baku. Pada studi kasus ini, Azam Collection menerima pesanan sebanyak 120 potong baju dengan menggunakan kain batik seharga Rp75.000 per meter. Setiap ukuran baju membutuhkan jumlah kain yang berbeda, menyesuaikan besar kecilnya pola yang digunakan. Untuk ukuran S, dibutuhkan kain sepanjang 1,6 meter dengan biaya Rp120.000 per potong. Untuk ukuran M, dibutuhkan 1,8 meter dengan biaya Rp135.000. Untuk ukuran L, dibutuhkan 2 meter dengan biaya Rp150.000 dan untuk ukuran XL dibutuhkan 2,2 meter dengan biaya Rp165.000 per potong. Dengan masing-masing ukuran diproduksi sebanyak 30 potong, maka diperoleh total biaya bahan baku sebesar Rp17.100.000.
Dari sini, kita dapat melihat bahwa semakin besar ukuran baju yang dibuat, semakin besar pula kebutuhan kainnya, sehingga biaya bahan baku pun ikut meningkat secara proporsional. Setelah biaya bahan baku, di sini ada biaya bahan penolong. Bahan penolong sendiri yaitu bahan pembantu yang digunakan untuk melengkapi proses produksi agar barang bisa jadi sempurna. Pada tahapan ini, konveksi Azam Collection membutuhkan bahan penolong, yaitu ada benang jahit dengan total kuantitas 120 pieces, untuk harga satuannya itu ada di 2.000, total biayanya yaitu ada di Rp240.000. Yang selanjutnya ada plastik packing. Untuk satu baju itu membutuhkan 1 pieces plastik packing. Untuk 1 pieces plastik packing sendiri ada di harga Rp350. Jadi untuk 120 baju itu membutuhkan biaya Rp42.000. Untuk kancing itu satu butirnya di harga Rp200. Jadi untuk satu baju itu membutuhkan kurang lebih 9 butir. Jadi untuk 120 baju itu membutuhkan biaya sekitar Rp216.000. Untuk jarum jahit sendiri di sini 1 bulan itu membutuhkan 1 pack dengan total harga Rp26.000. Untuk kapur pola di sini butuh 4 batang dengan harga Rp2.000 sehingga membutuhkan biaya Rp8.000. Untuk oli atau minyak mesin di sini ada Rp25.000 per 5 bulan, sehingga untuk per bulannya itu didapat kurang lebih Rp5.000. Untuk total biaya bahan penolong seluruhnya itu ada di Rp537.000. Selanjutnya, setelah biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, di sini ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sendiri yaitu kompensasi yang diberikan pada karyawan atas kontribusinya dalam mengolah bahan baku. Di sini untuk jenis BTK-nya yaitu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yang artinya karyawan ini secara fisik atau secara langsung itu mengolah produk. Di sini untuk total karyawannya itu ada 1 dengan bagian pemotong dan juga penjahit, dengan gaji per harinya itu ada di Rp55.000, dan satu hari itu bisa menghasilkan 3 sampai dengan 4 baju. Untuk total hari bekerja itu ada 25 hari, jadi didapatkan total biaya Rp1.375.000. Untuk bagian finishing itu untuk harga persatuan pieces bajunya itu ada di Rp5.000. Jadi untuk 120 baju itu membutuhkan biaya di Rp600.000, sehingga didapat total biaya tenaga kerja langsungnya itu di Rp1.975.000. Untuk yang selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu biaya produksi yang dikeluarkan di departemen produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Cakupan BOP di sini itu ada BTKL atau biaya tenaga kerja tidak langsung, ini untuk pemilik dengan gaji perharinya itu sama di Rp55.000 per hari. Jadi untuk 25 hari itu di Rp1.375.000. Untuk biaya penyusutan mesin jahit dan juga biaya penyusutan mesin obras, ini nilai perolehannya itu sama di Rp2.500.000. Umur ekonomisnya juga sama 5 tahun. Untuk perhitungannya yaitu Rp2.500.000 dibagi 5 dibagi 12 bulan, sehingga ketemu di Rp41.667. Yang selanjutnya itu ada biaya penyusutan mesin lubang, itu nilai perolehannya di Rp1.500.000. Di sini juga sama, dibagi 5 tahun dan juga dibagi 12 bulan, sehingga menghasilkan di Rp25.000. Untuk biaya pemeliharaan di sini ada Rp150.000 itu untuk 3 bulan, sehingga untuk 1 bulannya itu diperoleh di Rp50.000. Untuk biaya listrik
satu bulannya itu di Rp250.000, sehingga total biaya overhead pabrik keseluruhannya yaitu ada di Rp1.783.333. Untuk rekapitulasi harga pokok produksi itu ada biaya bahan baku atau BBB, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Dan untuk totalnya dari BBB 120 PCS itu sebesar 17.100.000 dan biaya bahan penolongnya 537.000, BTKL-nya 1.975.000, dan untuk biaya overhead pabriknya itu sebesar 1.783.333 rupiah. Dan untuk per unitnya itu dari BBB itu sesuai dengan ukuran bajunya. Dan untuk biaya bahan penolong itu ada 4.475 dan BTKL itu 16.458. Untuk BOP atau biaya overhead pabrik sendiri itu sebesar 14.861. Jadi untuk total HPP dari rekapitulasi harga pokok produksi untuk total dari 120 PCS itu sebesar Rp25.395.333 dan untuk per unitnya itu sebesar 35.794. Untuk selanjutnya yaitu ada harga jual dan estimasi laba, yang dimana ada total biaya bahan baku dari ukuran S itu sebesar 3.600.000, dari M 4.050.000, dari L 4.500.000, dari XL 4.950.000, dan jumlah dari total biaya bahan baku sebesar 17.100.000. Untuk selanjutnya ada pembebanan biaya lainnya dari ukuran S itu 1.738.833 rupiah, dari M itu 1.073.833 rupiah, dan itu sama sampai dari ukuran S sampai XL dengan jumlah 4.295.333 rupiah. Jadi untuk total HPP per ukuran itu untuk ukuran S 4.673.833 rupiah, dan untuk ukuran M itu 5.123.833 rupiah, untuk ukuran L 5.573.833 rupiah, dan untuk ukuran XL itu 6.023.833 rupiah dengan jumlah 21.395.333 rupiah. Untuk HPP per unit dari ukuran S itu 155.794, dari M 170.794, dari L 185.794, dan dari XL 200.794. Untuk jumlah dari HPP per unit itu 713.178. Dan untuk margin keuntungan dari ukuran S itu 10% sampai ukuran XL. Dan untuk laba per unit dari ukuran S itu Rp15.579, dari M itu Rp17.079, dari ukuran L Rp18.579, dan dari XL itu Rp20.079, yang menghasilkan jumlah sebesar Rp71.318. Dan untuk harga jual per unit itu dari ukuran S sebesar Rp175.000, dari M Rp190.000, dari L Rp205.000, dan dari XL Rp220.000. Untuk jumlahnya dari harga jual per unit itu sebesar Rp790.000. Dan total pendapatan dari 120 PCS tadi dari ukuran S itu sebesar Rp5.250.000, dari M itu Rp5.700.000, dari L itu Rp6.150.000, dan dari XL itu Rp6.600.000. Dan total atau jumlahnya itu sebesar Rp23.700.000. Dan untuk total HPP dari 120 PCS tadi
Dari S itu sebesar Rp4.673.833. Dari M itu Rp5.123.833. Dari ukuran L itu Rp5.573.833. Dari XL itu Rp6.023.833. Yang menghasilkan jumlah itu Rp21.395.333. Jadi untuk estimasi laba bersih dari ukuran S itu sebesar Rp576.167 dan dari M itu Rp576.167. Untuk L itu Rp576.167, dari XL Rp576.167. Jadi untuk estimasi laba bersih dari ukuran S sampai XL itu hasilnya sama dan jumlah dari estimasi laba bersih Rp2.340.667. Yang selanjutnya yaitu kartu harga pokok pesanan, yang dimana nomor pesanannya yaitu A88, jenis produknya kemeja batik, tanggal pesannya 1 Mei 2026, tanggal selesai 25 Mei 2026, dan pesanannya PKK Makmur Sejahtera. Sifat pesanan segera, jumlah 120 biji es, harga jualnya itu Rp175.000 sampai Rp220. Dan untuk biaya bahan bakunya ada kain batik dengan jumlah Rp17.100.000 dan biaya tenaga kerja itu jumlahnya Rp1.975.000. Untuk biaya overhead pabrik atau BOP-nya itu jumlahnya Rp1.783.333. Dengan jumlah dari total biaya produksi yaitu Rp20.888.333. Yang selanjutnya yaitu perlakuan bahan baku. Mari kita bahas bagaimana perlakuan bahan baku di bisnis konveksi yang dibagi dalam 4 tahapan penting. Pertama, tahapan pembelian. Saat kain benang dan kancing dibeli, semuanya dicatat sebagai persediaan bahan baku atau penolong di kolom aset, jadi tidak langsung dianggap sebagai beban. Kedua, tahapan produksi. Begitu proses pemotongan dan penjahitan dimulai, nilai kain yang dipotong sesuai pola mulai dari ukuran S sebesar 1,6 meter, ukuran M 1,8 meter, ukuran L 2 meter, hingga XL 2,2 meter. Nilai akan berpindah dari persediaan bahan baku ke akun barang dalam proses atau BDP. Di titik ini, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp55.000 per hari, serta biaya overhead seperti penyusutan mesin dan listrik juga ikut ditambahkan ke BDP per ukuran. Ketiga, tahapan selesai atau finishing. Setelah baju selesai dijahit, diberi kancing, dirapikan, dan dikemas, seluruh biaya di BDP akan dipindahkan ke persediaan barang jadi per ukuran. Proses ini menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP per unit yang berbeda. Ukuran S sebesar Rp155.794, M Rp170.794, L Rp185.794, dan XL Rp200.794. Keempat, tahap penjualan. Saat baju akhirnya terjual, persediaan barang jadi akan berkurang dan dicatat sebagai HPP. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan penjualan untuk mengetahui laba real dari masing-masing ukuran baju. Sekarang mari kita masuk dalam pencatatan jurnal akuntansinya. Jurnal A atau poin A saat membeli bahan baku. Di posisi debit, kita mencatat persediaan bahan baku kain sebesar Rp17.100.000 dan persediaan bahan penolong sebesar Rp537.000. Kemudian di posisi kredit, dicatat kas atau utang usaha sebesar nilai totalnya yaitu Rp17.637. Jurnal B atau poin B, saat bahan baku dikeluarkan ke produksi atau pemotongan dimulai, di posisi debit, kita mencatat barang dalam proses bahan baku sebesar Rp17.100.000 dan barang dalam proses bahan penolong sebesar Rp537.000. Lalu di posisi kredit, akun persediaan bahan baku kain berkurang sebesar Rp17.100.000 dan persediaan bahan baku penolong berkurang sebesar Rp537.000.
Jurnal C atau poin C, pembebanan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Di posisi debit, kita mencatat akun barang dalam proses BTKL sebesar Rp1.975.000. Terakhir, di posisi kredit, kita mencatat utang gaji atau kas sebesar Rp1.975.000. Untuk pencatatan jurnal, ada pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP. Barang dalam proses sebesar Rp1.783.333. BOP yang dibebankan sebesar Rp1.783.333. Untuk saat baju selesai diproduksi sebanyak 120 pieces, persediaan barang jadi baju sebesar Rp21.955.333. Untuk barang dalam proses sebesar Rp17.340.000. Barang dalam biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.975.000. Barang dalam proses BOP sebesar Rp1.783.333. Saat baju terjual, contohnya menjual semua 120 pieces sesuai harga jual per size. Kas piutang sebesar Rp23.700.000. Penjualan Rp23.700.000. Harga pokok penjualan atau HPP sebesar Rp21.395.333. Persediaan barang jadi sebesar Rp21.395.333. Yang selanjutnya ada saran pencatatan. Dikarenakan selama ini owner hanya asal ada uang buat beli kain lagi, dianggap usaha untung, padahal belum tentu dan bisa jadi itu uang modal sendiri yang terpakai bukan dari laba pesanan sebelumnya. Oleh karena itu, dari kelompok kami menyarankan bentuk perhitungan pencatatan sederhana seperti yang sudah kami sajikan dalam slide sebelumnya, sehingga pelaku usaha tahu berapa besar laba yang didapatkan dan dapat menentukan besaran harga untuk setiap produk yang dihasilkan. Lalu kami tampilkan juga beberapa dokumentasi. Dokumentasi ini menampilkan hasil produksi UMKM berupa pakaian yang telah selesai dijahit, disusun, dan dikemas. Produk yang telah melalui proses produksi kemudian dipersiapkan untuk dipasarkan atau didistribusikan kepada pelanggan. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa proses produksi berjalan dengan baik hingga menghasilkan produk yang siap dijual. Lalu dokumentasi selanjutnya, dokumentasi ini menunjukkan kegiatan observasi yang dilakukan di lokasi UMKM, tepatnya di Magelang. Tim melakukan kunjungan langsung untuk berkoordinasi dengan pemilik usaha, mengamati proses produksi, serta melihat kondisi tempat usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai aktivitas operasional dan kebutuhan usaha sebagai dasar penyusunan laporan.